Selamat datang di Kabar Pade siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar Pade siang ini, rangkuman berita khusus untuk sanak semua. Sanak, kita awali Kabar Pade siang ini dengan informasi pertama. Siap mengemban tugas kehormatan di Hari Kemerdekaan, 63 calon anggota Paskibraka Kabupaten Tanah Datar mulai digembleng dengan latihan intensif demi tampil sempurna di momen bersejarah HUT RI ke-81. Sebanyak 63 calon anggota Paskibraka Kabupaten Tanah Datar tahun 2026 mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan di lapangan Cindua, Mato, Batu Sangkar. Berdasarkan pantauan Padang Express pada Rabu 5 Agustus 2026 pagi, para peserta tampak penuh semangat menjalani latihan fisik dan teknis baris berbaris di bawah arahan tim pelatih. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, mereka dituntut mengerahkan kemampuan terbaik, menjaga stamina, serta mempertahankan konsentrasi tinggi. Semoga seluruh proses latihan berjalan lancar hingga hari pelaksanaan. Berita kedua, sebuah karya yang merangkum perjalanan hidup lintas profesi resmi diluncurkan di Tanah Datar dan menjadi momen bersejarah bagi dunia literasi serta adat Minangkabau. Bertempat di Balai Adat Tantejo Gurhano, kantor Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM Kabupaten Tanah Datar, Kamis 6 Agustus 2026. Pengurus LKAAM Tanah Datar Mustafa Akmal DT Sidi Ali SHMH secara resmi merilis buku autobiografi berjudul Mustafa Memoir, seorang wartawan PNS, dosen, aktivis, dan advokat. Buku ini merangkum dinamika perjalanan 5 profesi yang pernah dijalaninya. Peluncuran tersebut diresmikan langsung oleh Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadli, berdepatan dengan pembukaan Lomba Adat Alua Pasambahan tahun 2026 yang dihadiri pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan para pemangku adat. Momen ini menjadi bukti pentingnya literasi dalam menjaga nilai, pengalaman, dan sejarah.
Berita selanjutnya dikutip dari @infosumbar. Perayaan Hari Jadi Kota Padang resmi dimulai. Kalau kamu berencana datang ke lokasi acara, ada satu hal penting yang wajib diperhatikan agar kemeriahan tetap nyaman dinikmati semua orang. Mulai 6 hingga 10 Agustus, Kota Padang menggelar rangkaian acara Hari Jadi Kota atau HJK Padang. Dinas Perhubungan Kota Padang menghimbau seluruh pengunjung untuk mengikuti arahan parkir dengan memarkir kendaraan di lokasi yang telah ditentukan serta mematuhi petunjuk petugas. Langkah ini dilakukan agar arus lalu lintas tetap lancar, aman, dan nyaman selama perayaan berlangsung. Yuk jadi pengunjung yang tertib dan bersama-sama ciptakan suasana HJK Padang yang aman tanpa menimbulkan kemacetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh warga Kota Padang. Tanggal 6 sampai tanggal 10 Agustus kita akan merayakan Hari Jadi Kota Padang. Nah, salah satu lokasinya adalah di kawasan Batang Arau ini, di mana di sini akan ada event Exploria Padang, ada Taste of Padang Experience atau Gastronomi Market, kemudian juga ada Talk on Taste ya. Di Pantai Padang berbagai event akan dilaksanakan di sini, ada pawai telong-telong, ada Padang Harmoni Festival, dan ada juga Boom Run dan juga Goes City Nurbaya. Tentunya ini akan menarik bagi kita untuk dikunjungi. Silakan ramai-ramai datang ke sini. Kita dari Dinas Perhubungan telah menyiapkan kantong-kantong parkir di mana nanti masyarakat bisa parkir di Pantai Muara Lasa, panjang jalan, kemudian juga di Jalan Purus 1 sampai Purus 5 bagi masyarakat yang datang dari arah Masjid Al-Hakim terus ke Jalan Muaro dan juga sampai ke Jalan Batang Arau. Nah, di kawasan itu silakan bisa parkir dengan aman dan nyaman di sana. Ingat ya, parkir resmi kita yaitu kendaraan roda 4 Rp4.000 dan kendaraan roda 2 Rp2.000. Kalau ada yang di luar itu silakan laporkan pada kami. Terima kasih. Selamat menikmati Hari Jadi Kota Padang. Semoga hiburan ini bisa menyenangkan seluruh masyarakat Kota Padang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya dikutip dari @Jawa Post. Sebuah mural bertema HUT ke-81 Republik Indonesia mendadak viral dan memicu perdebatan di media sosial. Karya bernuansa satir ini ramai dibahas karena dinilai menyampaikan pesan yang penuh makna. Ilustrasi tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menilai mural itu sebagai bentuk kritik sosial yang menyoroti isu kesenjangan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebagian lainnya menganggap karya tersebut merupakan wujud kebebasan berekspresi melalui seni selama tidak melanggar aturan yang berlaku. Hingga kini, mural itu masih menjadi perbincangan dan memunculkan berbagai sudut pandang di media sosial. Belum ada keterangan resmi mengenai pembuat maupun lokasi pasti mural tersebut. Berita selanjutnya dikutip dari @indojot.id. Sebuah momen penuh haru dari Kalimantan Timur menyita perhatian publik. Seorang pelaku kriminal dipertemukan dengan istri dan anaknya. Namun yang paling menyentuh adalah keputusan petugas sebelum pertemuan itu dimulai.
Dalam video yang dibagikan anggota Polda Kalimantan Timur, petugas memilih melepas borgol yang dikenakan pria tersebut agar sambung hati tidak melihat ayahnya dalam kondisi terbelenggu. Sebelum borgol dilepas, petugas lebih dulu mengingatkan agar ia bersikap kooperatif selama proses berlangsung. Setelah itu, pria tersebut langsung menghampiri keluarganya dan memeluk istri serta anaknya dengan penuh haru. Langkah petugas ini pun menuai apresiasi dari warganet karena dinilai mengedepankan sisi kemanusiaan tanpa mengabaikan prosedur pengamanan terhadap tersangka yang tetap berada dalam pengawasan. Ini kan ada keluargamu, ada anakmu di depan. Jangan aneh-aneh, kooperatif. Kita buka dulu borgolnya, karena di depan ada anakmu. Jangan sampai dia ngelihat tangan bapaknya terborgol, ya. Karena polisi sudah memberikan keringanan, aku harap kamu kooperatif, ya. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari prosedural, ya. Bisa kita lepas borgolmu, ya. Kamu peluk anakmu, peluk keluargamu. Jangan aneh-aneh tapi ya. Nanti temuin keluargamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan usah nangis, santai aja, apa. Penting bisa percaya ya. Saya. Nah, makan gue dulu. Berita selanjutnya dikutip dari @humas Polda Sumbar. Polri dan media bersatu memperkuat kepercayaan masyarakat. Polda Sumatera Barat menggelar silaturahmi bersama pimpinan organisasi profesi, pimpinan redaksi, dan jurnalis se-Sumatera Barat di restoran Suaso, Padang pada Rabu 5 Agustus 2026. Kapolda Sumbar Irjen Pol Jatiwiyoto Abadi, SIK, menegaskan media merupakan mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang objektif dan akurat. Polda Sumbar juga membuka ruang komunikasi seluas-luasnya, serta menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, disiplin maupun penyalahgunaan narkotika oleh anggota. Melalui dialog terbuka, Polri dan insan pers berkomitmen memperkuat sinergi demi pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Barat. Jenderal Jati punya PR yang tidak sedikit. Kelangkaan solar udah hampir 2 bulan lebih. Illegal lodging, tambang ilegal. Harapannya Jenderal, kehadiran Jenderal bisa mengobati problema permasalahan yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Satu cerita untuk masa depan. Bahwa hari ini kita melaksanakan kegiatan acara duduk bersama Kapolda Insan Pers Sumatera Barat. Ini sudah saya rencanakan jauh-jauh hari. Masa penugasan saya di sini kurang lebih hampir 1 bulan. Semua saya untuk mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif terkait dengan tugas-tugas dan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Sumatera Barat ini. Dan kegiatan ini tentu merupakan bagian daripada upaya kita untuk membangun komunikasi dengan insan media yang merupakan mitra strategis di jajaran kepolisian dengan tujuan tentu untuk memberikan pemberitaan-pemberitaan yang sifatnya bisa mengedukasi masyarakat dan mengkonter berita-berita hoax yang tentu bisa menyesatkan masyarakat. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita lakukan siang hari ini dengan antusias, ya rekan-rekan dari media semua hadir,
Saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan semua unsur media yang hadir pada siang hari ini. Semoga kegiatannya kita bisa untuk tingkatkan komunikasi dalam rangka untuk berkolaborasi, bersinergi dengan jajaran kepolisian dan unsur media dalam memberikan informasi yang objektif, terpercaya, dan secara cepat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Sumatera Barat ini. Baktiku pertiwi. Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.